Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1891, Pertunangan. Kemudian pada minggu itu, Dion mengetahui bahwa Lilith menerima tawaran untuk menikahi Junior. Hal ini setidaknya membuatnya bisa bernapas lega, terutama saat melihat senyum lebar si kecil itu. Namun, Dion berbohong jika dia berkata dia tidak merasa sedikit tidak nyaman. Sebenarnya bukan tentang pernikahan, melainkan dia khawatir jika dia meludahi kode moralnya sendiri. Dia mengatakan bahwa pernikahan itu hanya akan terjadi jika Lilith setuju, tetapi apakah itu benar-benar pilihan Lilith? Atau apakah itu karena Dion sehingga ini terjadi? Bagaimanapun, Dion telah mendorong Devil Quadrans ke sudut, mungkin Lilith merasa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa baginya, satu-satunya cara dia bisa membantu istana mimpi buruknya. Bangun pagi itu yang rugi. Lihat, suamimu sudah memperingatkanmu. Kalian berdua terlalu lama tertinggal, sekarang kalian harus puas bertengkar memperebutkan istri kedua. Junior tertawa saat ia berlari menjauh dari hujan tinju kecil Mia dan Bella. Dion tidak dapat menahan senyum ketika dia menonton, merasa cukup nyaman. Bagi Dion dan orang-orang terdekatnya, Junior adalah adik laki-lakinya. Namun, bagi dunia dan bahkan bagi mereka yang tergabung dalam aliansi mortal, Junior sebenarnya adalah putra Dion dan Madeline. Bahkan Lilith dan Eldaern pun mempercayai hal ini. Tentu saja, rincian sebenarnya dari pernikahan ini tidak dapat dipublikasikan ke Kuadran Menara. Namun, itu tetap merupakan acara besar bagi aliansi mortal. Pesta pertunangan disiarkan agar semua orang bisa melihatnya. Suasana bahagia menyelimuti aliansi Fana. Senang melihat Junior bahagia, Madeline berkata sambil tersenyum. Menurutmu apa yang sebaiknya kita berikan sebagai hadiah? Bagaimanapun juga, kita adalah orang tuanya. Pesta pertunangan telah lama berakhir, dan Dion beserta istri-istrinya telah menyediakan banyak hadiah. Namun, tampaknya Madeline tidak yakin bahwa itu sudah cukup. Keduanya sebenarnya sedang melakukan perjalanan melalui kedalaman ruang di dalam Menara Sage. Bukan hanya mereka, tetapi Ri juga ikut. Adapun tujuan mereka, tidak diketahui orang lain. Bukankah seharusnya ayah mertua Junior yang menyerahkan mas kawin? Sejak kapan itu menjadi tanggung jawabku, gerutu Dion. Namun, satu-satunya tanggapan yang diterimanya hanyalah tawa kecil. Jangan pelit begitu, Ri menegur. Karena Lilith sekarang adalah istri Junior, dia adalah bagian dari keluarga kita. Tidak mungkin kamu ingin merahasiakan sesuatu dari adik iparmu, kan? Dion merasa sakit kepala. Ia memang terlalu sering diganggu oleh istri-istrinya akhir-akhir ini. Baiklah, baiklah. Aku akan membantunya menyatu dengan meridian manusia bersama kalian. Melihat mereka berdua tersenyum penuh kemenangan, Dion hanya bisa memejamkan mata karena kalah. Satu-satunya alasan Dion belum membantu istri-istrinya berintegrasi dengan Meridian Fana adalah karena mereka tidak memiliki kekuatan jiwa seperti miliknya. Akibatnya, mereka tidak akan bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Untungnya, Clara beradaptasi dengan cepat karena mereka awalnya adalah Meridian miliknya. Namun, istri-istri Dion yang lain tidak akan bisa melakukannya dengan baik dengan segera. Karena mereka harus berpartisipasi dalam urusan yang melibatkan federasi, tidaklah bijaksana untuk mengizinkan mereka berintegrasi sekarang. Begitu mereka mendekati tanggal turunnya medan perang, saat itulah Dion akan membantu mereka. Dia juga berencana membantu Jenderal Iblisnya melakukan hal yang sama. Tentu saja, dia akan memberi mereka cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan baru mereka. Dari apa yang Dion pahami, sesungguhnya ada tingkatan di antara Meridian Fana, sama halnya ada tingkatan di antara Meridian normal. Meridian ini dipisahkan menjadi fusi tak lengkap, fusi setengah, fusi, dan fusi sempurna berdasarkan penelitian Dion. Meridian fusi yang tidak lengkap dapat menyatukan sebagian ki vital darah seseorang dan ki konvensional jalur energi. Dalam meridian fusi tak lengkap, ada yang memperbolehkan fusi 10%, fusi 20%, hingga 90%. Ini tidak boleh diremehkan. Bahkan satu set meridian fusion tidak lengkap sebesar 10% dapat memberikan peningkatan besar pada kekuatan seseorang. Menurut perhitungan Dion, fusi sebesar 10% setara dengan setengah ordo. Ini berarti bahwa fusi sebesar 90% setara dengan perbedaan antara seorang jenius ordo ke-9 dan seorang jenius ordo ke-13 hingga ke-14. Half Fusion Meridian menyediakan 100% fusi antara ki vital dan ki konvensional seseorang. Ini memberikan peningkatan kekuatan Orde 5 secara penuh. Meridian fusi merupakan satu langkah lebih tinggi. Meridian ini tidak hanya memungkinkan 100% fusi ki vital dan ki konvensional, tetapi juga memungkinkan fusi ki jiwa dengan pikiran seseorang. Meskipun hal ini tidak memberikan peningkatan langsung pada kekuatan seseorang, namun hal ini tetap meningkatkan pemahaman, kemampuan berhitung, dan kecepatan berpikir seseorang secara drastis.
Seperti meridian fusi tak lengkap, meridian fusi juga memiliki tingkatannya sendiri. Hal ini membatasi jumlah ki jiwa yang dapat menyatu dengan pikiran seseorang. Tingkatan ini dapat diurai dengan mengamati halo yang terbentuk saat pikiran seseorang dibanjiri ki jiwa. Meridian fusi tingkat mortal dapat menerima ki jiwa normal dan tampak berwarna putih kusam. Meridian fusi tingkat komet dapat menerima ki komet dan tampak berwarna perak kusam. Meridian fusi tingkat bulan dan planet tampak dalam berbagai warna tergantung pada orangnya, tetapi memiliki perbedaan ukuran, tingkat bulan lebih kecil dari keduanya. Terakhir, meridian fusi tingkat bintang tampak seperti api yang menyala-nyala dalam bentuk lingkaran cahaya, dan dapat menerima ki bintang. Tingkat terakhir meridian manusia adalah meridian fusion sempurna. Dion benar-benar tidak dapat melihat batasnya, tetapi yang ia tahu adalah bahwa hanya ia, Junior, dan Little Alana yang terlahir dengan tingkat ini. Bahkan Clara hanya memiliki meridian fusion tingkat bintang. Sekilas, Dion tidak melihat perbedaan di antara keduanya. Ia pernah berasumsi bahwa meridian fusion kelas bintang dan meridian fusion sempurna adalah sama. Namun, ketika indera keabadiannya terbangun, kemampuan pengamatan Dion meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat itulah ia mulai melihat beberapa perbedaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1892 di sini. Dia masih belum begitu mengerti. Namun dia tahu bahwa dia belum mencapai batasnya. Pada akhirnya, Dion tidak benar-benar percaya bahwa meridian fusion sempurna miliknya adalah hasil dari bakatnya yang lebih besar. Sebenarnya, ia percaya bahwa ia terlahir dengan meridian fusion kelas bintang. Namun, integrasinya dengan Sovereign Flame lah yang mengembangkan meridiannya. Adapun mengapa Little Alana juga menerima manfaat ini, jawabannya sudah jelas. Ketika seorang anak antara Heaven's Child dan spesies lain lahir, anak itu akan menjadi versi yang paling hebat dari orang tua yang bukan Heaven's Child. Sederhananya, Alana tidak berevolusi karena Sovereign Flame, tentu saja karena Dion tidak memilikinya saat menghamili Luna. Dia berevolusi berkat Heaven's Blessing. Untuk menempatkan masalah ini dalam perspektif, dalam inti energi, 99% meridian manusia merupakan meridian fusi tak lengkap. 0,999% merupakan meridian fusi setengah. 0,001% merupakan beberapa bentuk meridian fusi. Pada dasarnya, hanya 1 dari 100.000 orang yang akan lahir dengan meridian fusion dan mampu menggunakan ki jiwa mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka. Namun, hanya 1 dari 1 miliar orang yang akan lahir dengan meridian fusion kelas bintang. Dalam Soul Kernel hanya ada 30. Jadi, Dion harus membuat keputusan. Haruskah ia memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada Lilith? Atau tidak? Tiba-tiba Dion mendongak. Oh, sepertinya kita sudah sampai. Klan Kaisar Raksasa. Wilayah klan Kaisar Raksasa merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Seperti yang dapat dibayangkan untuk ras humanoid raksasa, semua yang terlihat lebih besar dari kehidupan nyata. Bahkan pintu masuk biasa memiliki lengkungan setinggi 5 meter ke udara. Namun, yang mengejutkan Dion adalah arsitekturnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ras yang dikenal dengan sifatnya yang kasar ternyata memiliki selera proporsi dan gaya yang tinggi. Meskipun desainnya masih memiliki kesan jantan dan kuat, namun tetap mempertahankan keanggunan yang halus. Segala sesuatunya dibangun dari batu-batu indah berwarna abu-abu dan coklat yang tampaknya dibentuk dengan tangan. Orang akan berpikir bahwa warna-warna seperti itu, terutama tanpa dukungan batu-batu mulia yang biasanya ditemukan di ibu kota, akan membatasi apresiasi yang mungkin dirasakan seseorang, tetapi efeknya justru sebaliknya. Sepertinya ada bakat di sini yang mungkin bisa menyaingi Mei Ying. Dion berpikir dalam hati saat dia berjalan menyusuri kota besar itu tanpa diketahui siapapun. Bakat arsitektur mungkin tampak tidak berguna di permukaan, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Menjalankan kekaisaran dalam pikiran Dion mirip dengan permainan membangun kota dari dunia fana miliknya. Bedanya, di sini, alih-alih semacam metrik, kepuasan, atau kebahagiaan, yang diukur adalah iman. Semakin baik infrastruktur kekaisaran, semakin bahagia warga negaranya. Semakin bahagia warga negaranya, semakin besar iman yang akan tumbuh. Iman tidak selalu tentang opini eksternal orang lain terhadap kekaisaran. Iman juga tentang tren yang cenderung dituju oleh opini internal penduduk. Inilah sebabnya mengapa wilayah fanatik seperti katedral dapat bertahan tanpa runtuh meskipun sangat jelas mengerikan bagi rakyatnya. Alih-alih mengandalkan perasaan kesetiaan dan kebahagiaan sejati, mereka mengandalkan keyakinan dan doktrin tak berdasar untuk memanipulasi penduduknya. Sederhananya, bakat seperti itu dalam bidang arsitektur tidak boleh diremehkan. Dalam beberapa hal, peran yang mereka mainkan tidak kalah pentingnya dengan para tetua agung sebuah kekaisaran. Pada titik ini, Dion bisa dengan seenaknya menyebarkan indranya tanpa khawatir orang lain akan merasakannya. Dalam hal kultivator, bahkan makhluk tinggi tidak memenuhi syarat untuk mendeteksi indera abadi miliknya.
Dalam hal susunan, alam fana sama sekali tidak memiliki warisan yang mampu mengungkap seorang transenden. Seperti ini, keseluruhan klan Kaisar Raksasa diproyeksikan ke dalam pikiran Dion. Menarik, Dion menyeringai. Rahasia, sebelum dia, hal seperti itu tidak ada. Harus kukatakan, aku terkejut saat menerima panggilan dari klan raksasa kaisarmu. Dion berkata sambil tersenyum tipis. Jika ingatanku benar, dewa sejati anak dan sepupu kecilku sempat salah paham, bukan? Tentu saja, Dion saat ini dalam keadaan bertopeng. Saat ini, dia berdiri di dalam aula besar yang besar. Padahal, Dion sendiri pernah menggambarkan banyak aula besar dengan cara ini sebelumnya. Namun kali ini, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Meskipun ia ditawari kursi, ia langsung menolaknya. Sungguh lelucon, jika ia benar-benar duduk di kursi yang ditawarkan, ia tidak akan terlihat berbeda dari bayi yang memakai celemek. Kaisar Engelus tersenyum canggung mendengar kata-kata Dion. Orang ini pasti tahu mengapa mereka memanggilnya, jadi mengapa dia bersikap seperti ini? Ditambah lagi, apa pentingnya masalah antara generasi muda bagi mereka? Tentu saja, saat dia mengetahui apa yang terjadi pada putranya, dia sangat marah, bahkan ingin membalas dendam. Bagaimanapun, anak adalah cahaya harapan bagi klan Kaisar Raksasa mereka. Dia adalah kesempatan mereka untuk akhirnya bangkit kembali. Bagaimana mungkin mereka membiarkan martabatnya ternoda sedemikian rupa? Saat itu, dalam kemarahannya karena anak berani berniat mencelakai Madeline-nya, Dion memaksa anak untuk berlutut di hadapan lembah para jenius dengan menggunakan apa yang tampak sebagai penekanan garis keturunan. Sebenarnya, klan Kaisar Raksasa tidak pernah menerima jawaban pasti untuk itu. Namun, setelah melihat Dion mengeluarkan Harmonious Hall, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian saat itu. Mungkinkah klan Sacharo benar-benar menampung sisa-sisa terakhir klan malaikat? Kaisar Engelus mendesah. Tidak perlu bermain-main pikiran, Maha Esa Sacharo. Klan Kaisar Raksasa kami memanggilmu ke sini hari ini untuk tunduk. Mata Dion terbelalak karena terkejut. Ya, dia benar-benar terkejut. Untuk menguasai wilayah Sekte Grand Templar dan klan Kong, dia harus melewati banyak rintangan dan bahkan ikut serta dalam beberapa pertempuran secara langsung. Klan Kong memiliki banyak konflik internal yang harus diselesaikannya, sementara Sekte Templar Agung, meskipun tidak serumit itu secara politik, memiliki seorang pria di pucuk pimpinan yang tidak ingin diremehkan Dion. Tentu saja, kesadaran terakhir ini juga mengejutkan dirinya saat itu. Tetapi dia sudah siap untuk itu karena dia telah lama menyadari ketika dia menyerbu Sekte Templar Agung saat itu untuk menyelamatkan Giralda dan Ryu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Dan terutama aneh tentang Raja Cromwell. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1893, konvensional. Namun klan Kaisar Raksasa jauh lebih kuat dari mereka. Mereka menduduki peringkat ke-9 di antara semua kuadran menara. Dion, bahkan dalam mimpinya yang terliar, tidak pernah menyangka mereka akan menundukkan kepala dengan mudah. Untuk memperjelas betapa konyolnya masalah ini, Dion bertanggung jawab atas penyerahan seluruh kuadran Kitsune Shruti kepada klan Shruti. Namun mereka pun tidak mau menyerah. Dion tiba-tiba menyeringai saat memikirkan sesuatu. Seperti yang pernah dia katakan sebelumnya. Berusaha merahasiakan sesuatu darinya, bukankah itu usaha yang sia-sia? Begitu ya, Dion berkata dengan jauh lebih tidak bersemangat daripada yang diharapkan para kaisar raksasa. Jadi musuhmu ini sekuat itu? Kaisar Engelus membeku sebelum tersenyum pahit. Maksudmu musuh kita? Ini adalah iblis yang harus kita hadapi bersama dengan darah malaikat. Dion tersenyum tipis. Dia tahu betul bahwa ada musuh yang harus dihadapi para malaikat. Siapakah musuh ini? Ia tidak tahu. Pada titik ini, Dion memiliki begitu banyak musuh yang datang dari mana-mana, ia bahkan merasa bahwa satu musuh lagi tidak berarti baginya. Akan tetapi, bukankah masalah ini terlalu menguntungkan bagi kaisar raksasa? Mereka mendapat perlindungannya, dan kesempatan untuk menjadi malaikat sejati. Untuk apa sebenarnya? Apakah mereka akan membuat perbedaan besar pada kekuatan tempur Dion secara keseluruhan? Mungkin, ada alasannya, bagaimanapun juga, Nephilim adalah aliansi terkuat di seluruh Mortal Plane. Raksasa dikenal karena kecakapan tempur mereka yang luar biasa. Namun, apakah ini saja sudah cukup? Dion tidak tahu, tidak ada yang pernah mudah dalam hidupnya. Hal seperti itu bisa menimpanya seperti ini. Dia yakin ada masalah yang lebih dalam di sini, masalah yang pasti akan kembali menghantuinya. Ceritakan padaku tentang musuh ini, kata Dion santai. Tentu saja kata-kata ini membingungkan para kaisar raksasa, hingga mereka tiba-tiba mengerti. Mungkin, Dion ingin memeriksa apakah mereka benar-benar sejenis dengannya. Bagaimanapun, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Sementara Dion dapat menggunakan sihir lingkaran besar kuno, mereka bahkan tidak dapat menggunakan sihir malaikat yang paling sederhana.
Selain memiliki tubuh yang lebih kuat daripada raksasa biasa, dan memiliki bakat kultivasi energi unik yang menjadi ciri khas ras raksasa yang biasanya berfokus pada kultivasi tubuh. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Mereka mengira Dion ingin melihat seberapa banyak pengetahuan mereka. Jika mereka cukup tahu dan lulus ujiannya, maka ia akan menerima mereka. Jika tidak, mereka akan gagal dan ditolak olehnya, dipaksa menghadapi musuh ini sendirian. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Dion hanya memanfaatkan kesalahpahaman ini untuk memeras informasi dari mereka. Meskipun Jade telah meninggalkannya kunci banyak rahasia, masih banyak hal yang sama sekali tidak diketahuinya. Dan karena Dion tidak mengetahuinya, hanya ada satu penjelasan. Musuh ini tinggal di medan perang kuno. Dion tahu betul bahwa di garis waktu sebelumnya, karena kultivasinya telah disegel, dia tidak dapat memasuki medan perang kuno. Terpaksa bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Mortal Plane yang ditaklukkan Dion tidak seperti yang ini. Mortal Plane itu diduduki oleh banyak klan yang gagal. Meskipun beberapa klan seperti Nephilim dan Sapientia selamat, banyak lagi yang musnah. Untungnya, karena fakta ini, Dion memiliki informasi tentang klan gagal yang terkuat, itulah sebabnya dia masih sangat khawatir dengan medan perang kuno meskipun dia memiliki kelebihan. Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Di masa lalu, ketika medan perang kuno runtuh, iman akan menjadi keuntungan bagi para pembela. Namun, kali ini, iman akan disegel oleh surga. Klan-klan yang gagal ini, yang dibesarkan dan ditempa dalam lingkungan yang keras di medan perang kuno, akan menjadi pilar-pilar baru dari alam mortal. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh alam mortal. Dion punya firasat bahwa musuh para malaikat ada di dalam klan ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kaisar Engelus memulai. Dunia fana telah mengalami 4 era hingga kini, 3 di antaranya telah selesai, dan yang keempat mungkin akan berakhir lebih cepat daripada yang ketiga yang terpendek. Dulu di era pertama, para Titan menguasai segalanya dan mereka adalah cahaya bagi umat manusia. Berkat merekalah kita dapat melewati era yang seharusnya dikuasai oleh para binatang. Namun, para Titan juga menjadi tiran yang telah mereka usir. Semakin dalam mereka menyelami jalan Titan, semakin sulit bagi mereka untuk mengendalikan hasrat duniawi mereka. Ketika kita mendekati akhir era, banyak dari mereka telah menjadi tidak berbeda dari binatang itu sendiri. Saat itulah kita manusia melakukan apa yang selalu kita lakukan. Kita berjuang, mencakar, dan mencakar untuk meraih secercah harapan. Kami mulai menyelidiki jalur baru, jalur yang kami yakini jauh lebih murni, jalur energi. Era kekacauan sudah memiliki banyak energi dan jenis ki, tetapi terlalu sulit untuk dipahami dan dikendalikan. Selain itu, medannya sangat sempit. Seseorang mungkin menghabiskan seluruh hidupnya untuk memahami satu jenis ki dan menjadi kuat di satu jalur, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa jalur tersebut tidak memenuhi tujuan yang dibutuhkannya. Hal inilah yang benar-benar menahan umat manusia untuk menghadapi para raksasa. Tipe ki sangat kuat, tetapi mereka tidak cukup serbaguna. Bahkan para jenius terhebat pun hanya dapat menggunakan 3 atau 4 paling banyak, dan jumlah individu ini terlalu sedikit. Inilah saat umat manusia membuat apa yang mungkin merupakan kemajuan terbesar dalam sejarahnya. Ini tidak lain adalah terciptanya ki konvensional. Mata Dion berbinar mendengar kata-kata ini, tetapi dia tetap diam, membiarkan Kaisar Engelus melanjutkan. Penciptaan ki konvensional mengubah segalanya. Pertama, seseorang tidak perlu lagi bergantung pada ketertarikan untuk berkultivasi. Kini, bahkan bagi individu yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali, mereka dapat tumbuh menjadi kuat melalui ketekunan dan kerja keras. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1894, pertama. Kedua, keserbagunaan ras manusia mencapai tingkat baru. Kita tiba-tiba menjadi mampu menggunakan ki yang tidak terlalu baik dalam satu hal, tetapi sedikit di atas rata-rata dalam segala hal. Ki konvensional mampu menghilangkan rasa lapar dan menyembuhkan luka ringan. Ki memiliki kekuatan serangan yang kuat dan bahkan dapat digunakan dalam teknik bertahan. Keserbagunaannya tak tertandingi, terutama oleh para Titan yang hanya dikenal karena kekuatan tubuh mereka. Manfaat ketiga adalah sesuatu yang selama ini paling dikuasai manusia, penelitian. Penciptaan ki konvensional berarti bahwa salah satu rintangan terbesar ras kita telah diatasi. Sehingga pikiran kita dapat difokuskan pada hal-hal lain. Namun, mengatakannya seperti ini terlalu sederhana. Ketika seseorang mengolah suatu jenis ki, hanya jalur meridian yang sangat spesifik yang dapat digunakan. Misalnya, jika seseorang menggunakan ki jenis tebal dan berat, jalur yang rapuh dan sempit harus dihindari. Jika seseorang menggunakan ki jenis ringan dan lapang, jalur meridian yang kokoh akan menghambat alirannya, jadi jalur tersebut juga harus dihindari. Namun, dengan terciptanya ki konvensional, tiba-tiba tidak ada jalur yang tidak dapat dilalui ki. Hal ini tiba-tiba memberi manusia pemahaman yang jauh lebih komprehensif tentang tubuh mereka dan pandangan holistik tentang jalur meridian mereka.
Hal ini menyebabkan terciptanya sihir. Dion tersenyum tipis. Ini benar-benar kasus di mana semuanya bersatu untuk membentuk gambar yang sempurna. Seiring berjalannya waktu, mereka yang tidak memiliki darah Titan perlahan menjadi lebih kuat. Itu adalah kombinasi dari keberuntungan dan keadaan. Para Titan bukanlah kelompok yang bersatu. Mereka seringkali sangat arogan dan suka berkonfrontasi. Akibatnya, mereka terpecah-pecah. Mereka tidak membuat kemajuan yang berarti dalam jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya karena mereka terlalu sibuk bertengkar satu sama lain. Kecerdasan manusia adalah sesuatu yang telah mereka lupakan sepenuhnya. Mereka tidak lagi berusaha untuk berevolusi, tetapi justru berjuang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, apa yang disebut Titan bukanlah satu kesatuan seperti yang diceritakan dalam beberapa buku sejarah. Tetapi merupakan klan yang terfragmentasi yang tidak jauh berbeda dari wilayah Nephilim, Outer Quadrant saat ini. Begitulah kami para pengguna jalur energi mulai bertumbuh kekuatannya. Sayangnya, tidak semuanya berjalan mulus. Akhirnya, para Titan menyadari bahwa manusia yang mereka lihat sebagai semut tidak lagi begitu lemah, sehingga mereka bisa mengabaikan keberadaan kita sepenuhnya. Dengan cara mereka sendiri yang terfragmentasi, mereka mulai menghancurkan apa yang mereka rasa sebagai tantangan bagi gengsi mereka. Mereka tidak peduli dengan inovasi kami. Bahkan, seperti banyak kali dalam sejarah panjang yang terjadi setelah kejatuhan mereka berusaha untuk menyingkirkan bahkan sekadar pemikiran tentang kami. Jika para Titan memutuskan untuk bersatu dan memusnahkan kita tidak akan punya kesempatan. Namun, mereka terlalu sombong untuk melakukan ini. Mereka merasa klan mereka yang diurai secara individual dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan pada kenyataannya, mereka tidak sepenuhnya salah. Kita manusia zaman baru dibantai satu persatu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bahkan saat masih berupa gumpalan pasir, perbedaan antara kita dan para Titan terlalu besar. Meskipun mengolah ki konvensional lebih mudah daripada ki yang diketik, ini masih era kekacauan. Energi terlalu mudah berubah, dan menenangkannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan masih sangat sulit. Kami menghadapi musuh yang hanya mengandalkan tubuh mereka, cadangan stamina yang hampir tak ada habisnya, sementara cadangan kami terbatas dan terkuras dengan sangat cepat. Titan dapat bertempur selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa henti, tetapi kami mungkin hanya dapat bertahan beberapa jam saja. Hal-hal seperti menggunakan ki atmosfer atau membangun domain, itu terlalu tinggi nilainya bagi nenek moyang kita. Penelitian tentang kultivasi belum berkembang cukup jauh untuk memahami hal-hal ini. Tetapi saat itulah, dengan posisi terdesak, ras manusia mengalami satu terobosan terakhir. Mungkin karena kita, atau mungkin juga karena surga yang tidak rela melihat jalan baru ini padam saat masih dalam tahap awal, tetapi kita diberi secercah harapan lagi. Sihir mulai berevolusi. Dari sesuatu yang hanya memiliki efek terbatas, sihir menjadi semakin hebat. Akhirnya, sihir bahkan mampu mengubah konstitusi manusia itu sendiri. Kami segera menyadari bahwa sihir ini, jika dilakukan dengan ki jenis, dapat menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui apa yang dapat mereka lakukan dengan ki konvensional. Leluhur kami mulai melihat peluang. Mereka telah mengabaikan ki jenis setelah terciptanya ki konvensional. Tetapi mereka tiba-tiba mengerti bahwa surga tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dari semua jenis sihir ini, yang paling menjanjikan adalah yang dilakukan oleh ki suci. Tidak hanya mampu menyembuhkan, tetapi tampaknya kemampuan penyembuhan ini pada dasarnya terkait dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jika sumber ini dikendalikan, maka mungkin manusia bahkan dapat menemukan jalan menuju evolusi mereka sendiri. Kami menamai sihir ini berkat. Dengan bantuan mereka, malaikat pertama lahir. Tidak mengherankan. Dion seringkali mendapati dirinya sangat meremehkan kekuatan berkatnya, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada alasan yang sangat bagus untuk ini. Setelah menilai kekuatannya sendiri, Dion biasanya menyimpulkan bahwa ia perlu menggunakan ki tipe suci atau efeknya akan terlalu lemah. Namun, setiap kali ia menggunakan ki tipe suci, hasilnya akan sangat di luar kendalinya. Kita hanya perlu melihat apa yang terjadi ketika ia mencoba menyelamatkan Little Alauna dari para bajingan peri itu untuk melihat ini. Sejujurnya, Dion menyalahkan gurunya, Liliana. Bukankah itu salahnya karena dia selalu salah menilai kekuatan sihir lingkaran besar kuno miliknya? Namun, pada kenyataannya, ini bukan salah Liliana. Bagaimanapun, pada saat ia lahir, ki jenis itu telah memudar dan hanya ki konvensional yang tersisa. Ia tidak tahu seberapa kuat sihir-sihir ini dengan ki jenis suci. Ditambah lagi fakta bahwa ia sendiri tidak memiliki Wings of Blessings, ini adalah kesimpulan yang tak terelakkan. Dion baru tersadar dari lamunannya oleh suara Kaisar Engelus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1895, Klan Olympus. Dalam beberapa hal, leluhur pertama terkadang adalah yang paling kuat. Namun, dalam kasus ras terkuat di suatu era, leluhur pertama hanyalah permulaan.
Malaikat pertama yang lahir adalah malaikat surga. Kelahiran mereka sangat mengubah apa yang kami yakini sebagai sesuatu yang mungkin dengan Ki. Awalnya, kami percaya bahwa kami akan dapat menggunakan Ki untuk mengukir sebagian keberadaan bagi diri kami sendiri dan membuat para Titan merasa khawatir. Namun sekarang kami merasa bahwa mengalahkan para Titan pun mungkin. Bahkan membasmi mereka semua dan membersihkan alam fana dari momok mereka mungkin menjadi kenyataan. Segera setelah malaikat surga, kelahiran malaikat lainnya terjadi. Dan malaikat neraka lahir. Orang-orang ini mengambil sebagian kemampuan para Titan untuk diri mereka sendiri. Menggunakan Ki untuk meniru kekuatan mereka dan membangun tubuh yang kuat untuk diri mereka sendiri. Jika malaikat surga memberi kita harapan, malaikat neraka memberi kita kesombongan. Malaikat itu memberi kita keyakinan untuk menyadari bahwa apa yang bisa dilakukan para Titan, kita juga bisa melakukannya. Pembengkakan konten publik ini mengarah pada penemuan besar ketiga. Dan kemungkinan penemuan yang membawa kita pada kemenangan pada masa itu. Iman. Seiring pemahaman kami tentang Ki semakin mendalam, kami mulai menyelami misteri dunia. Kami jauh lebih mampu melakukannya daripada para Titan yang kehilangan akal karena kekuatan mereka sendiri. Kami segera menyadari bahwa ada jenis Ki misterius yang dapat kami rasakan, tetapi tampaknya tidak seorang pun mampu menggunakannya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan nyaris bertahan melawan serangan Titan, kami menemukan iman. Kami tidak hanya menemukannya, tetapi juga memahami cara menggunakannya. Kita sendiri tidak mampu menggunakan iman. Namun, jika kita menggunakan surga sebagai media, tidak hanya akan menggunakan kekuatan misterius ini semudah bernapas, tetapi bahkan dapat memberikan kekuatan yang tak terbayangkan kepada seseorang yang belum pernah berlatih satu hari pun dalam hidupnya. Namun, yang kami butuhkan adalah waktu. Menemukan medium surga ini terlalu sulit. Roh-roh alam semesta sering bersembunyi, dan terkadang bahkan berpindah lokasi tergantung pada fluktuasi energi dalam wilayah kekuasaan mereka. Karena ilmu pengetahuan masih dalam tahap awal, banyak leluhur kita yang gagal berkali-kali daripada berhasil. Tetap saja, keberhasilan kecil ini pun perlahan mulai bertambah. Mereka yang mampu menggunakan iman tumbuh, dan pertempuran kita melawan para Titan menjadi semakin sengit bahkan sebelum akhirnya tiba saatnya kita yang menindas mereka. Namun, itu saja tidak cukup. Ketika para Titan menyadari bahwa mereka benar-benar berada di ambang kehancuran, mereka akhirnya mengesampingkan kesombongan mereka dan bersatu. Apa yang paling ditakutkan manusia telah menjadi kenyataan. Semua yang disebut kemenangan kita adalah hasil dari Titans yang selonggar pasir. Mereka tidak memiliki persatuan, tidak ada kohesi. Namun dalam sekejap, semua ini berubah. Dalam bahaya dimusnahkan, mereka bersatu. Pada titik ini, mungkin pilihan terbaik adalah mundur. Lagi pula, pada akhirnya, bukankah kita semua manusia? Kisah kita sangat mirip, karena keinginan untuk bertahan hidup, untuk membuat diri kita lebih baik, kita menerobos kunci potensi kita dan naik ke surga. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Dion mendesah bersama Kaisar Raksasa. Andai saja manusia yang dibutakan oleh keserakahan dan kekuasaan bisa melihat sejauh itu. Di satu sisi, ada para Titan yang tidak mau melepaskan kekuatan yang telah mereka peroleh. Di sisi lain, ada para malaikat yang akhirnya merasakan sendiri kekuatan mereka. Apakah salah satu dari mereka benar-benar akan berhenti? Sayangnya, semua ini tidak berarti apa-apa. Binatang-binatang itu sudah lama menjadi peninggalan masa lalu, dan yang bisa kami lihat hanyalah musuh-musuh di hadapan kami. Seperti yang diduga, para Titan mempertahankan keunggulan mereka. Wilayah yang telah dikuasai para malaikat dengan cepat hilang. Menemukan roh semesta terlalu sulit. Namun, baik atau buruk, ketika itu paling penting, para malaikat berhasil menerobos sekali lagi. Kali ini, Wings of Blessings lahir. Mata Dion menyipit. Kali ini, masalahnya tidak sesederhana itu. Kali ini, leluhur memiliki nama yang diingat dari generasi ke generasi. Malaikat bersayap emas pertama yang lahir sudah dikenal oleh semua orang. Namanya adalah Zeus dari klan Olympus. Getaran menjalar ke seluruh tubuh Dion. Kali ini dia merasakannya. Kekhawatiran dalam hatinya itu tidak bisa lebih nyata lagi. Dia telah lama menyadari bahwa legenda klan mortalnya sebenarnya adalah riak-riak iman yang bertahan melintasi ruang dan waktu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kenyataan ini begitu dalam. Pertarungan antara Titan dan Olympus. Mungkin jika dia masih bocah 8 tahun dari sekian tahun yang lalu, dia akan menganggap ini sebagai cerita yang menarik untuk didengarkan. Lagi pula, anak manusia mana yang tidak pernah dihibur dengan kisah-kisah tentang dewa-dewi Yunani kuno? Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Meskipun tubuh Dion belum melampaui, dalam arti tertentu, jiwanya telah melakukannya sebagian. Sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk merasakan riak ini, tetapi sekarang, itu bergema di benaknya seperti bel yang berdering kencang. Klan Olympus, seperti apa sebenarnya mereka? Klan Olympus, di bawah pimpinan Zeus, memimpin kita semua.
Dengan lahirnya Wings of Blessings, para malaikat tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk berevolusi. Dari malaikat, kita menjadi malaikat berbudi luhur, malaikat perkasa bersayap dua. Dari malaikat berbudi luhur, kita menjadi malaikat agung, malaikat perkasa bersayap tiga. Dari malaikat agung, kita menjadi singgasana, malaikat perkasa bersayap empat. Dari singgasana, kita menjadi kerubim, malaikat perkasa bersayap lima. Dan dari kerubim, kita menjadi eksistensi tertinggi di antara para malaikat. Serapim, malaikat perkasa bersayap 6. Ini tidak terjadi sekaligus, tetapi kecepatan peningkatan Zeus sungguh luar biasa. Ia tampaknya memiliki bakat yang melampaui semua makhluk lainnya. Baru setelah kemunculan 1 detik dari jenisnya, kami menyadari bahwa bakatnya tidak normal berkat anugerah dari surga. Zeus adalah pengguna pertama konstitusi kuno yang legendaris. Dia juga dikenal sebagai ledakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1896, perhatian. Dion merasakan getaran dalam benaknya semakin kuat. Dalam sekejap, pikirannya berputar, menghubungkan banyak kenangan yang tampaknya terputus-putus. Jika wajahnya tidak tersembunyi di balik topeng, Kaisar Raksasa akan terkejut melihat bahwa pria yang dipujinya sebagai makhluk tinggi itu pucat pasi hingga tak dapat dikenali. Catatan penulis, semua orang kenakan topi berpikir itu dan ingatlah ingatan itu. Amporae, konstitusi milik istrinya sendiri, dikenal sebagai Hypnosmus. Ketika istrinya menjelaskannya kepadanya, apa yang sebenarnya dikatakannya benar. Yang lain percaya bahwa Amporae lebih lemah dari yang mereka duga sebelumnya karena penampilannya yang buruk selama misi pertama Federasi. Tetapi hanya mereka yang dekat dengannya yang tahu bahwa ada 2 alasan yang sangat bagus. Pertama, dia menghabiskan banyak waktunya untuk melatih Clara. Dan kedua, waktu yang tidak dihabiskan untuk melatih Clara, dihabiskan untuk tidur. Dan mengapa dia sering tidur? Itu karena konstitusinya, Hypnosmus. Dan dari mana konstitusinya berasal? Bukankah karena di masa lalu ada seorang pria bernama Hypnos, yang juga memegang konstitusi kuno? Bukankah Hypnos juga seorang dewa Yunani dalam buku sejarah klan manusia? Jika masalah ini berakhir di sini, mungkin Dion akan lebih acuh tak acuh. Namun, ada masalah mengejutkan lainnya. Kali ini, masalah itu ada di tubuhnya sendiri. Tidak mungkin dewa perang yang perkasa, pria yang memegang 2 niat bela diri yang sekarang dimiliki Dion, juga terkait dengan semua ini, kan? Tidak mungkin namanya Ares. Benar, dan sekarang ada Zeus, pemegang konstitusi kuno, dan Dewa Langit, Dewa tertinggi. Dion hanya tahu 3 konstitusi kuno. Namun semuanya terkait dengan mitologi Yunani. Semuanya terkait dengan klan Olympus. Itu pasti kebetulan, pasti dia salah. Tidak mungkin semua konstitusi kuno yang pernah lahir di klan ini, kan? Dion segera menenangkan diri. Ia tidak mengerti mengapa ia bereaksi begitu keras terhadap semua ini. Namun, jika ia benar, masalah ini terlalu mengejutkan. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Dewi Cinta itu ada? Dewi Musim, Ibu para Dewa? Sejauh mana hal ini terjadi? Petik 1. Ini tidak mungkin sepenting itu, mengapa aku bereaksi seperti ini? Bahkan jika mereka semua adalah bagian dari klan itu, mereka semua sudah mati. Tidak seorang pun yang lahir dengan konstitusi kuno pernah melampaui. Tidak seorang pun yang berhasil mencapai alam Dao. Dion selalu mempercayai instingnya, tetapi kali ini, reaksinya terlalu konyol. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan alasan logis untuk gemetarnya. Cukup menarik, Kaisar Engelus melanjutkan dengan ekspresi bangga. Ia mengira reaksi Dion sebagai kesenangan, percaya bahwa cerita yang telah ia ceritakan hingga saat ini telah mendapat nilai penuh, jadi ia memutuskan untuk menambahkan sedikit lagi. Hanya agar Dion yakin bahwa ia adalah salah satu dari mereka. Malaikat tidak memiliki sayap sampai Dewa Zeus lahir. Karena konstitusi kunonya yang istimewa, kami memperoleh jalur meridian tambahan pada sayap kami, yang memungkinkan kekuatan kami berkembang ke tingkat yang benar-benar baru. Tentu saja, ini masuk akal. Lagi pula, dia tidak dikenal sebagai Dewa Langit tanpa alasan. Jika dia tidak memiliki sayap, pasti ada sesuatu yang hilang. Kaisar Raksasa yang sombong tidak mungkin tahu bahwa Dion bahkan tidak mendengarkannya lagi. Saat Dion mulai memperhatikan lagi, Kaisar Raksasa sudah jauh lebih maju dalam ceritanya. Untunglah dia mulai memperhatikan lagi juga, karena sepertinya ada sesuatu yang sama pentingnya yang hampir terlewatkan oleh Dion. Dengan bantuan Dewa Zeus, para Titan berada di ambang kepunahan. Bahkan jika bersatu, mereka tidak cukup. Sayangnya bagi Titans, ini bukan karena mereka kurang berbakat. Alasan sebenarnya di balik ini adalah kurangnya inovasi mereka. Setelah mereka mencapai puncak, mereka berhenti berkembang. Teknik mereka benar-benar mandek dan tidak pernah berubah, yang memungkinkan Enels beradaptasi dan memikirkan tindakan balasan untuk semua yang mungkin dapat mereka lakukan.
Banyak dari mereka yang sudah menyerah pada arti sebenarnya dari menjadi manusia. Bagi mereka, sudah terlambat untuk kembali. Mereka terlalu percaya pada kekuatan mereka sendiri, dan akhirnya, ini menjadi kehancuran mereka. Ketika Dion mendengar ini, matanya menyipit. Alasannya sederhana. Jika ini adalah akhir cerita, apa gunanya semua ini? Dion telah bertanya siapa musuh para malaikat, bukan siapa musuh mereka yang telah jatuh. Untungnya, Kaisar Engelus tidak mengecewakan. Namun, saat para Titan mendekati akhir hidup mereka, tampaknya sebagian dari mereka menyadari bahwa inilah kelemahan mereka. Jika mereka kehilangan arti menjadi manusia, apa gunanya semua ini? Saat itulah surga tersenyum kepada para Titan dan medan perang kuno pun tercipta. Klan gagal pertama. Itu adalah para Titan sendiri. Jantung Dion berdebar kencang. Dia selalu bertanya-tanya mengapa dunia konstitusinya adalah medan perang kuno. Ternyata inilah alasannya. Dia selalu tahu pasti ada rahasia di balik kenyataan ini. Tetapi dia tidak menyangka kunjungan sederhana ke raksasa yang seharusnya berpikiran sederhana itu akan mengungkapkan semua ini kepadanya. Siapa bilang raksasa itu berotot tapi tidak punya otak? Konyol. Pada akhirnya, ternyata inovasi kami para malaikat justru menjadi hal yang memungkinkan musuh kami bertahan hidup. Ternyata para Titan diberi kesempatan ini karena mereka juga berhasil menaklukkan roh semesta. Rahasia sebesar itu terlalu sulit untuk disembunyikan. Pada kenyataannya, para malaikat tidak pernah mencoba menyembunyikannya. Alasannya sederhana, para leluhur kita tidak percaya bahwa adalah mungkin untuk menaklukkan roh semesta tanpa memahami Ki. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa surga tidak pilih kasih. Ketiga jalan tersebut diberi kesempatan yang sama untuk berhasil. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1897, produk. Di beberapa kalangan, banyak yang percaya bahwa satu-satunya alasan jalur jiwa begitu lemah dalam pertempuran adalah murni karena era keemasan merupakan era terpendek. Bukankah jalur tubuh dulunya lemah? Bukankah manusia harus menjadi iblis terlebih dahulu, lalu menjadi Titan, sebelum akhirnya bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Bukankah jalur energi juga pernah lemah? Apakah kita manusia harus terlebih dahulu menjadi malaikat semu sebelum berevolusi menjadi serafim yang perkasa? Menurut pendapatku, jalur jiwa tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sebagaimana mestinya. Dion gemetar sekali lagi. Pengungkapan ini bagaikan palu godam yang menghantam hatinya. Pintu-pintu mulai terbuka dalam pikirannya satu demi satu. Mengapa dia begitu yakin bahwa jiwa akan lemah sampai seseorang melampaui batas? Bagaimana jika jiwa hanya kuat setelah seseorang melampaui batas karena para transenden terus meneliti jiwa sementara mereka yang berada di alam fana menyerah? Maaf, aku kehilangan alur pikiranku. Kaisar Engelus menggelengkan kepalanya. Saat memasuki medan perang kuno, para malaikat benar-benar kehilangan kontak dengan para Titan, dan kami yakin semuanya sudah berakhir, bahwa kami akhirnya menang. Baru setelah Dewa Zeus meninggal dunia dan para malaikat mencapai puncak eksistensi, barulah kami menyadari bahwa kami salah besar. Ketika segalanya tidak bisa lebih sempurna, medan perang kuno hadir untuk pertama kalinya. Itu adalah pembantaian berdarah. Para Titan kembali dengan dendam dan berusaha menghancurkan spesies malaikat. Meskipun kami akhirnya menang, kami harus membayar harga yang mahal. Para malaikat jatuh ke dalam kegelapan, tidak lagi mampu mengangkat kepala kami. Hati Dion menjadi muram. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana ras malaikat yang perkasa telah jatuh ke titik tidak mampu lagi memerintah satu planet pun. Tampaknya ujian kedua terjadi setelah perang berdarah ini berakhir. Mungkin saling menghancurkan, sayangnya, harapan samar ini pupus oleh kata-kata Kaisar Engelus selanjutnya. Namun, saya khawatir ini bukanlah akhir dari cerita. Jika teks kuno kita benar, saat para Titan terakhir yang memilih untuk turun telah punah, mereka mengklaim bahwa mereka hanyalah separuh dari para Titan yang ada di medan perang kuno. Tampaknya para Titan terpecah, seperti yang selalu terjadi. Setengah dari mereka ingin turun tangan dan membalas dendam, sementara setengah lainnya merasa mereka harus mengesampingkan kesombongan mereka dan menunggu kesempatan yang tepat. Persis seperti yang ditakutkan Dion. Di timeline sebelumnya, ketika dia mengambil alih Mortal Plane, penguasanya bukanlah Sapientia atau Nephilim. Mereka adalah para Titan. Saat itu, Dion mampu memanfaatkan kurangnya persatuan mereka untuk menang. Mereka bersatu saat pertama kali turun, tetapi mulai terpecah setelahnya. Namun, versi dirinya ini tidak bisa menunggu hingga para Titan itu terpecah belah. Jika dia melakukannya, aliansi mortal mungkin akan tamat. Pada akhirnya, jika bukan karena Dewa Zeus, para malaikat tidak akan pernah mampu melawan para Titan. Turunnya para Titan membuktikan hal ini. Tanpa Dewa Zeus, bahkan dengan sejumlah besar iman, kita tetap hampir kalah. Dan kali ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kaisar Engelus menarik napas dalam-dalam. Apakah aku sudah cukup menunjukkan kepadamu, Mahesa Sacaro? Dion terdiam sesaat, pikirannya berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Kelahiran spesies puncak suatu era selalu merupakan hasil usaha manusia. Iblis berevolusi dari manusia dan akhirnya menjadi Titan dengan mempelajari binatang buas dan memperkuat tubuh mereka. Para malaikat meneliti jenis Ki, menciptakan Ki konvensional, dan mengandalkan Zeus untuk memberi mereka dorongan terakhir ke puncak. Adapun para elf, meskipun mereka tidak menciptakan Ki jiwa, mereka mengandalkannya untuk meningkatkan kedudukan mereka dengan membuat kontrak dengan binatang buas. Setiap kontrak yang mereka tanda tangani meningkatkan kekuatan mereka dengan mengambil sebagian dari bakat binatang buas tersebut. Ada alur yang logis dalam semua itu. Kekuatan mereka tidak muncul begitu saja secara ajaib. Bahkan apa yang disebut ras puncak era ini, para Sprite, merupakan hasil persilangan antara Sprite sejati dan manusia. Segala sesuatu punya alasan, tempat, dan pemicu semacam itu. Namun hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dengan rasnya sendiri? Usaha siapakah yang menghasilkan mortal race miliknya? Saat Dion tersadar dari lamunannya, ia menyadari bahwa ia tengah menjadi sasaran puluhan tatapan penuh harap. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya ingat bahwa tujuannya ke sini bukanlah untuk mendengarkan cerita bagus, ia ke sini untuk melindungi kaisar raksasa. Ia tidak pernah menduga ini akan mudah. Tetapi kenyataan berada di luar prediksinya. Namun, mengambil alih kekuasaan kaisar raksasa sama saja dengan melukis target besar di punggungnya. Semakin Dion memikirkannya, semakin ragu pula dia, tetapi akhirnya dia mencibir, hatinya menjadi teguh. Ternyata dia hampir menjadi seperti kepala klan yang sangat dia benci saat dia masih muda. Sungguh sulit untuk mengabaikan konsekuensi ketika seseorang harus mengurus kehidupan miliaran orang. Saat itu, dia sendirian. Dia bahkan harus berjuang demi hak untuk menikahi wanitanya sendiri. Mengapa dia peduli dengan konsekuensinya bertahun-tahun yang lalu? Satu-satunya orang yang harus dia jawab adalah dirinya sendiri. Namun kini, keadaannya berbeda. Setiap keputusan yang diambilnya berpotensi menyebabkan kematian banyak orang. Tetap saja, jika dia sudah semalu ini bertahun-tahun yang lalu, apakah orang-orang yang menjalani kehidupan yang hebat akan memiliki kesempatan untuk melakukannya? Dia tidak akan pernah meninggalkan mentalitas yang telah mengangkatnya ke puncak yang dia capai. Saat ini, lagi pula, bukankah Amporae miliknya seorang malaikat? Selama alur waktu sebelumnya, Dion belum membuka segel konstitusinya, jadi menjelajah ke Chaos Universe akan menjadi ide yang bodoh. Karena itu, dia tidak menemukan dan membangunkan ayah mertuanya dan Amporae sampai lama setelah medan perang kuno turun dan perang berakhir. Berkat ini, keberadaan Amporae tidak muncul kembali hingga setelah Dion menguasai kekuatan signifikan di Mortal Plane. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1898, kegembiraan. Namun, apakah kali ini akan sama saja? Karena Amporae tidak lagi bersembunyi di Chaos Universe. Apakah dia akan tetap tidak diketahui? Karena para Titan itu berani mempunyai rencana terhadap istrinya. Mereka akan merasakan murkanya, melangkah ke alam fana dan membalas dendam. Dia bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan. Dion tersenyum tipis. Aku bersedia menerima kaisar raksasa, tapi kegembiraan yang mereka rasakan di awal kata-katanya pun sirna. Jika mereka tidak memiliki dukungan yang memadai, mereka akan dimusnahkan saat para Titan merasakan keberadaan mereka. Klan mereka tidak memiliki satupun eksistensi tinggi. Meskipun mereka yakin bahwa anak suatu hari akan mencapai puncak itu. Hari itu masih terlalu jauh. Tahap pertama medan perang kuno merupakan panggung bagi para pemuda untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tetapi apa yang akan dilakukan para Titan ketika mereka merasakan seseorang dengan darah malaikat memasuki wilayah mereka? Apakah anak punya kesempatan? Semua ini mengarah pada keputusan hari ini. Apapun yang terjadi, mereka harus bergantung pada klan Sacharo. Apa saja, suara Kaisar Engelus tegas. Suaranya bergemuruh di seluruh planet besar seperti angin hangat. Dia berdiri, berlutut dengan satu lutut. Meskipun, dengan tubuhnya yang besar, bahkan seperti ini, dia masih jauh lebih tinggi dari Dion. Tidak peduli apapun, dia tetaplah ahli formasi Dao tingkat tinggi. Meskipun pria di hadapannya adalah eksistensi tinggi, pasti ada makna tertentu dalam dirinya menundukkan kepalanya seperti ini. Tidak perlu melakukan ini. Dion mengulurkan tangan dan menepuk bahu Kaisar Raksasa dengan lembut. Tekanan yang tak terkendali memaksa Kaisar Engelus untuk bangkit, tetapi terasa seperti angin yang lembut. Dia hanya butuh waktu sejenak untuk memahami seberapa dalam dao angin dari keberadaan tinggi ini. Ini bukan jenis ketulusan yang kumaksud. Masalah ini sebenarnya lebih sederhana dari yang kau kira. Izinkan aku menaklukkan roh semesta milikmu dan kau akan mendapatkan dukungan penuh dari klan Sacharo. Ini. Para kaisar raksasa saling memandang dan mengangguk. Kami setuju, bagus. Dion tersenyum. Mari kita mulai dengan yang ini. Secercah kegembiraan tampak di mata Dion. Dia telah mencari alam semesta ke-300 yang berharga untuk sementara waktu.
Dalam benaknya, alam semesta ini luar biasa. Kepadatan energinya sangat tinggi, hanya sedikit lebih lemah dari kepadatan Ki Jiwa Soul Universe. Selain itu, ia dipenuhi dengan sumber daya yang belum dapat ditemukan oleh Kaisar Raksasa, namun semuanya dapat dengan mudah diproyeksikan ke dalam pikiran Dion. Kaisar Engelus terbatuk canggung. Tentang ini, makhluk tinggi Sacharo. Klan kita tidak pernah bisa menemukan roh alam semesta ini. Dion menatap Kaisar dengan tatapan aneh. Kau menjadikan alam semesta ini sebagai inti tanahmu tanpa mengakui imannya? Bukankah itu agak terlalu, tidak bertanggung jawab? Namun, Dion kemudian mengerti. Alam semesta ini sungguh terlalu baik. Meskipun merupakan ruang netral dan tidak memberikan manfaat maksimal. Alam semesta ini sebenarnya masih jauh lebih baik daripada hampir semua alam semesta yang dimiliki Dion, kecuali alam semesta jiwa dan alam semesta kekacauan. Kaisar Engelus menggaruk kepalanya yang besar. Begini, darah malaikat kita menarik kita ke alam semesta ini setelah kita dipaksa keluar dari aliansi Nephilim bertahun-tahun yang lalu karena berbagai alasan. Tidak perlu khawatir, tidak ada permusuhan antara kita dan aliansi itu, hanya saja kita tidak cocok untuk tinggal lebih lama lagi. Saat kami tiba di sini, kami berhasil menemukan banyak peninggalan penting dari masa lalu kami, dan bahkan punya alasan kuat untuk percaya bahwa tempat ini dulunya adalah benteng klan Olympus. Namun, menemukan roh semesta adalah hal yang mustahil. Dan, bahkan jika kami menemukannya, saya tidak yakin kami bisa menaklukkannya. Dion mengangguk. Ia percaya cerita ini karena ia telah mengamati wilayah Kaisar Raksasa ini. Ia juga telah melihat apa yang disebut relik yang mereka kumpulkan tersembunyi jauh di dalam istana mereka. Jadi, fakta bahwa Kaisar Engelus telah secara terbuka menceritakan semua ini kepadanya membuat Dion sedikit lebih percaya pada penyerahan diri. Pada akhirnya, Dion tersenyum. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Ikutlah denganku. Dengan lambaian tangannya, kekosongan pun terkoyak oleh Dion. Para kaisar raksasa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikutinya meskipun mereka kebingungan. Ini, Dion, yang memimpin hampir 3 lusin tetua klan kaisar raksasa, tiba-tiba muncul di kedalaman angkasa. Namun, pemandangan di hadapan mereka berada di luar imajinasi mereka. Air mata merah berdenyut dalam kegelapan yang tak berujung. Seolah-olah bilah berdarah telah memperlakukan ruang itu sendiri seperti sepotong kain hitam. Air mata itu sendiri tertutupi oleh lapisan tipis berwarna merah tua yang tembus pandang. Namun di dalamnya, orang dapat melihat hamparan tanah yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan runtuh dari peradaban yang pernah agung. Dunia mistis, kau mengenali ini? Tanya Dion santai. Ya, tapi, Kaisar Engelus menggelengkan kepalanya. Relik-relik yang kami temukan sebelumnya, semuanya terletak di dalam air mata seperti yang ini. Namun, menemukan mereka bergantung pada keberuntungan. Mereka sering bergerak tidak menentu dan terkadang menghilang sepenuhnya. Faktanya, setiap kali kita memasuki suatu tempat, kita harus segera keluar sebelum air mata yang kita gunakan menghilang. Jika kita tidak cepat melakukannya, kita mungkin akan terjebak sampai dunia berencana memberi kita jalan keluar lagi. Hal ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Terkadang, robekan baru terbuka sebelum orang yang memasukinya kehabisan masa hidup. Namun terkadang, robekan itu hanya terbuka untuk memperlihatkan tulang-tulang yang tertinggal. Begitukah? Mata kanan Dion berdenyut, denyut Ki mengalir melaluinya. Perluas. Seperti seorang anak yang mendengarkan panggilan ibunya, guncangan hebat air mata merah itu tidak hanya sepenuhnya stabil, tetapi juga langsung membesar. Dari garis robek hanya 1,5 meter, itu berubah menjadi pintu persegi panjang kokoh setinggi lebih dari 7 meter dan lebar 3 meter. Bahkan Kaisar Engelus sendiri tidak perlu menunduk untuk masuk. Ayo pergi. Tanpa menunggu jawaban, Dion melintasi film merah, memasuki dunia mistik. Para kaisar raksasa berhenti sejenak, saling memandang. Tidak mungkin menyembunyikan kegembiraan dalam tatapan mereka. Ini adalah kekuatan dari keberadaan yang lebih tinggi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1899, tidak ada kemampuan. Adapun fluktuasi harta karun dari 33 surga. Dengan indera abadi Dion yang melindunginya, siapa yang memenuhi syarat untuk mendeteksinya? Indra Dion menyapu dunia mistis. Setiap detail kecil memasuki pikirannya tanpa kehilangan satu ketukan pun. Seperti yang diharapkan, Dion berkata saat kaisar raksasa berjalan ke sisinya. Roh semesta kalian telah bersembunyi di sini. Ekspresi Kaisar Engelus berubah. Bagaimana mungkin? Bukankah roh alam semesta seharusnya dibatasi oleh alam semesta mereka? Bagaimana mereka bisa memasuki dunia mistik? Dunia mistis ini telah mengikatkan keberadaannya pada tempat ini. Bukanlah suatu kebetulan jika ia berkedip sesuka hatinya, namun entah bagaimana tidak pernah pergi. Mata mereka berbinar karena tiba-tiba mengerti. Benar juga, air mata itu muncul dan menghilang berkali-kali, tetapi tidak pernah meninggalkan alam semesta ini. Pasti ada alasannya, jadi ternyata keberadaan mereka saling terkait.
Siapapun yang menciptakan dunia mistik ini mendasarkan keberadaannya pada alam semesta ini. Dengan kata lain, ia sebenarnya tidak lain hanyalah perpanjangan dari alam semesta ini. Selain itu, roh semesta yang bersembunyi di sini juga bukan suatu kebetulan. Itu adalah bentuk perlindungan. Jika apa yang kurasakan benar, ini bukan hanya benteng klan Olympus, tapi kemungkinan besar ini adalah bentengnya. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah tampaknya tidak ada lagi hal berharga yang tersisa. Para kaisar raksasa tersipu, sedikit malu. Setiap kali mereka memasuki tempat ini, mereka akan selalu diberi hadiah yang tak terbayangkan. Bagaimana ini tiba-tiba menjadi tak berharga di mata pria ini? Bahkan dengan indranya yang tumpul, Kaisar Engelus masih bisa merasakan beberapa harta karun tingkat tertinggi yang telah terdegradasi ke tingkat transenden. Sayangnya, benda-benda itu terlalu kecil untuk digunakan. Jadi, biasanya, kaisar raksasa akan menjualnya atau meleburnya untuk membuat senjata yang sesuai untuk mereka. Apakah kau akan terus bersembunyi? Kata Dion. Tepat saat para kaisar raksasa merasa kebingungan, roh alam semesta mulai bersinar dalam keberadaannya. Dia adalah seorang pria yang dibalut sayap putih dan tampan tak terlukiskan. Matanya berwarna emas lembut, tetapi tidak menindas, rambutnya berkilau seperti sulur platinum, dan wajahnya begitu halus sehingga orang dapat dengan mudah mengira dia bukan wanita cantik. Tempat ini bukan untuk kalian semua. Pergi saja. Dion menggelengkan kepalanya. Mengapa setiap roh semesta yang kutemui lebih sombong daripada diriku sendiri? Lelaki malaikat itu tetap diam, tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Dion. Dion mendesah. Bukannya dia ingin memilih kekerasan, tetapi apakah dia punya banyak pilihan sekarang? Kau tidak punya kemampuan untuk merasakan apapun dariku, kata Dion santai. Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun, kau seharusnya bisa melihat dengan jelas bahwa pria dan wanita di belakangku ini memiliki darah malaikat di nadi mereka. Apa sebenarnya yang kau lakukan dengan menolak mereka? Kau sebut ini darah malaikat. Pria itu mengerutkan kening. Enyahlah. Dion menguap, bosan dengan masalah ini. Bagus. Ini berarti aku tidak perlu memperlakukanmu dengan baik. Sepertinya pemilikmu sebelumnya cukup sampah, meninggalkanmu dengan cita-cita yang konyol. Kau bahkan tidak memiliki 1% pun kekuatan aslimu yang tersisa. Namun kau berani meremehkan orang lain bahkan setelah sekian lama. Sejujurnya, aku merasa sangat sedih. Kau ingin menantangku? Wajah roh itu berubah seolah-olah ini adalah penghinaan terbesar. Dion harus menggunakan seluruh tekadnya untuk tidak memutar matanya. Mari kita selesaikan ini. Roh itu mencibir. Dengan jentikan jarinya, segalanya mulai berubah. Dion dapat merasakan bahwa kekuatan tubuhnya telah terkuras habis. Sayangnya bagi roh semesta, ketika mencoba menyegel jiwanya, ia gagal. Dan mungkin yang lebih malang lagi, ia tidak menyadari hal ini. Bagaimana mungkin keberadaan alam fana menyegel jiwa Dion? Jika menyangkut alam fana, mungkin hanya medan perang kuno dan surga itu sendiri yang dapat melakukan hal seperti itu. Roh alam semesta jelas-jelas berusaha menguji Ki Dion, tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk membatasinya sepenuhnya. Dion tiba-tiba menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Jika jiwanya benar-benar telah disegel, dia akan hancur. Orang harus ingat bahwa alasan dia begitu kuat adalah karena kekuatan tubuhnya dan kekuatan Ki-nya dapat menyatu. Sekarang kekuatan tubuhnya telah sepenuhnya disegel. Jika dia kehilangan jiwanya, dia hanya sekuat ahli Dao tahap 6 biasa jika memperhitungkan fakta bahwa dia adalah ahli tingkat 18. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Tatapan Dion berubah dingin. Dia tidak ingin bersikap malu-malu, tetapi itu tidak berarti dia harus percaya diri begitu saja. Akan selalu ada beberapa hal yang tidak dapat dia jelaskan. Indra abadi Dion melilit tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan tubuhnya kembali padanya seolah-olah tidak pernah hilang. Tidak ada ujian besar. Karena kau begitu sombong, kalahkan aku. Roh malaikat itu, yang jelas-jelas tidak menyadari bahwa penindasannya tidak berpengaruh pada Dion, dengan angkuh berdiri di langit. Roh-roh alam semesta lainnya akan menyiapkan berbagai ujian dan bahkan menarik Dion ke dunia ciptaan mereka, tetapi orang ini sebenarnya tidak mau melakukannya. Dion mencibir. Kalau begitu, sebuah cincin emas yang berkelap-kelip dengan nyala api keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul melayang hanya setengah kaki dari punggungnya. Sesaat kemudian, cincin itu berdenyut. Sepasang sayap, 2 pasang, 3, 4, 6, 12 sayap putih bersih bersinar dengan cahaya megah, melengkung keluar masing-masing 3 meter. Para kaisar raksasa merasakan tatapan mereka membara saat mereka melihat ke arah Dion. Adapun orang yang dimaksud, dia merasa seolah-olah beberapa cengkraman sedang membakar punggungnya. Ini, roh semesta tercengang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu menjadi serapin yang telah naik tingkat? Alam tertinggi malaikat bagi orang awam dan bahkan banyak malaikat sendiri adalah serap. Namun, hanya orang-orang yang paling atas yang mengerti bahwa ini tidak benar.
Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 1900, Pembersihan. Ini bukan berarti Serap tidak ada. Mereka masih ada dan dapat menguasai beberapa kuadran bahkan di era primordial. Melainkan, ini terkait dengan rahasia para elf. Sebenarnya sayap adalah hadiah dari Dewa Langit, Zeus. Namun, di era yang kacau itu, mempercayai orang lain, bahkan mereka yang kau sebut milikmu sendiri, adalah hal yang bodoh. Akibatnya, Zeus membatasi para malaikat. Ironisnya, semakin banyak sayap yang dimiliki malaikat, semakin kuat mereka jadinya. Namun, di saat yang sama, semakin banyak sayap yang muncul, semakin terbatas pula kemampuan seseorang. Lagi pula, punggung seseorang punya ruang yang terbatas. Akan tetapi, kenyataan pahitnya adalah bahwa ini hanyalah masalah permukaan. Ketika sayap mulai bertambah jumlahnya, mereka akan mengubah jalur meridian tubuh. Hal ini menyebabkan efek terbatas yang membuat kultivasi di masa mendatang menjadi lebih sulit. Ini tidak akan terlihat jelas di alam yang lebih rendah, tetapi di alam Dao, setiap langkah akan menjadi sangat lambat. Bahkan jika kamu seorang Serap, kamu tidak akan menjadi pengecualian. Bahkan, itu akan lebih buruk bagimu. Dalam kasus tersebut, satu-satunya cara untuk meredakan masalah tersebut adalah dengan mengandalkan Wings of Blessings. Ini akan memudahkan kultivasi dan mempercepatnya kembali, tergantung pada kemauan pengguna berkah tersebut. Seperti ini. Mereka yang memiliki Wings of Blessings akan mampu mengendalikan potensi masa depan para malaikat peringkat tertinggi. Satu-satunya cara untuk lolos dari nasib ini adalah dengan Ascend, memisahkan sayap seseorang dari punggungnya. Dion telah mencapai hal ini dengan santai, tetapi dalam pikiran roh alam semesta, ini adalah prestasi yang mematahkan seluruh tekadnya. Tidak mungkin, kau bukan anggota klan Olympus, kalau tidak kau tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kau tahu, kata Dion pelan. Aku selalu bertanya-tanya apa arti dari sayapku yang terpisah. Sampai suatu hari akal sehatku terpancar dan aku tiba-tiba menyadari bahwa kultivasi istriku lebih lambat dari seharusnya. Orang bisa membayangkan apa artinya ini. Amporae, yang telah mencapai alam Dao tengah pada usia kurang dari 150 tahun, sebenarnya jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Saat itulah Dion menyadari bahwa mungkin kultivasi Amporae yang lambat di kehidupan pertamanya tidak sepenuhnya disebabkan oleh energi kacau dari era primordial. Tetapi karena sebuah rencana yang dibuat oleh pria yang sangat dipuja oleh setiap malaikat sebagai dewa. Jika bukan karena konstitusi khusus Amporae, apakah dia akan cukup kuat untuk bertahan hidup dan bertemu Dion lagi? Pikiran seperti itu benar-benar membuatnya marah. Dion tidak berhasil menemukan jawabannya sampai dia mendengar cerita Kaisar Engelus. Lagi pula, dia selalu mengira sayap malaikat adalah evolusi alami. Kaisar raksasa tidak tahu bahwa fakta acak yang dia katakan kepada Dion untuk mencoba mendapatkan beberapa poin tambahan sebenarnya akan mengarah pada situasi seperti ini. Bahkan jika klan Olympus mau melakukan ini demi meredakan gejolak batin dalam pertarungan melawan para titan. Apa tujuannya mempertahankan larangan ini setelah perang itu berakhir? Tatapan dingin Dion berubah tenang, tetapi entah bagaimana, roh semesta merasa ini lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dirasakannya sebelumnya. Kupikir warisan klan Olympusmu sebaiknya berakhir di sini saja. Dion mengarahkan jarinya ke arah roh alam semesta, meridiannya berputar. Lonjakan, dalam sekejap, ki-nya meningkat. Berlipat ganda, berlipat 3. Rasanya tak berujung, seolah-olah surga sendiri yang menyerahkan segalanya. Namun, pemandangan berikutnya hampir membuat roh semesta pingsan. Sayap putih Dion berdenyut dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika sayap itu kembali terlihat, sayap itu berwarna keemasan. Sayap, berkah. Pandangan roh semesta meredup, membersihkan. Roh semesta sepenuhnya diselimuti oleh teknik Dion. Pembersihan, terutama saat dilepaskan dengan ki tipe suci dan api kemurnian Dion terlalu kuat. Tidak ada roh semesta yang terlahir seperti ini, sama seperti tidak ada makhluk yang terlahir jahat. Sebenarnya, Dion tidak yakin apakah ini masih berlaku setelah bertemu Jasmine. Namun, selain itu, Dion mengerti bahwa roh malaikat ini tidak seperti ini pada awalnya. Berpikirlah secara logis sejenak. Ketika alam semesta lahir, mengapa alam semesta itu memiliki karakteristik ras tertentu? Namun, entah bagaimana, roh malaikat ini mencerminkan citra seorang malaikat laki-laki yang tampan. Jawabannya jelas, selama bertahun-tahun, roh tersebut mulai memiliki citra pemiliknya, dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Catatan penulis, alasan mengapa roh alam semesta dari aliansi klan 5 binatang tampak seperti kerup adalah kejadian acak, dan jalan yang dipilih oleh roh itu sendiri. Klan binatang itu tidak mampu mempersiapkan roh alam semesta sesuai keinginan mereka. Para malaikat berada di level lain. Apa yang dilakukan Dion sekarang adalah membersihkan roh malaikat dari semua pengaruh ini. Untuk mampu melakukan hal seperti itu, orang bisa membayangkan betapa kuatnya sihir lingkaran besar kuno. Untuk membersihkan usaha para malaikat sendiri,
Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Roh malaikat itu langsung kehilangan wujudnya. Mungkin tidak akan semudah itu melakukan ini di puncaknya. Tetapi sekarang setelah terus melemah tidak hanya dalam satu, tetapi selama 3 era total, ia tidak memiliki satu peluang pun. Segera, yang tersisa hanyalah bentuk inti dari roh alam semesta. Ia bergoyang seperti denyut cahaya yang lembut, sebelum perlahan-lahan mulai membentuk kembali dirinya sendiri. Sekarang setelah ia kehilangan pengaruh para malaikat, ia akan mengambil bentuk apapun yang ia inginkan. Roh kekacauan adalah gabungan energi merah dan hitam yang kacau. Roh jiwa telah memilih wujud seorang gadis berusia 3 tahun dengan mata emas besar yang menggemaskan. Roh Asura, di bawah pengaruh klan Pakal, mengambil wujud iblis berlengan 6. Adapun roh malaikat ini, tak lama kemudian, bayangan samar kepakan sayap menarik perhatian Dion. Awalnya, dia mengerutkan kening. Sayap, apakah itu berarti pembersihannya telah gagal? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.